Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syariah Mencerahkan. Bersama saya Sarifah Sultanah Munaya, host series New Dokter kali ini. Kami berkesempatan berbincang dengan dosen Fakultas Syariah sekaligus Ketua UTIPD UIN Antasari Banjarmasin. Kali ini kita akan berbincang mengenai perjalanan akademik beliau hingga meraih gelar dokter serta tugas tambahan beliau di UTIPD UIN Antasari Banjarmasin. Bersama saya sudah ada Bapak Dr. Rahman Helmi. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Segar. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk berbincang bersama kami tim Syariah Mencerahkan. Sehat. Sebelumnya Bapak kami ucapkan selamat atas gelar yang baru Bapak raih. Terima kasih. Ya. Bapak boleh tahu bagaimana Pak rasanya sudah selesai menyelesaikan studinya Pak? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Syariah Mencerahkan. Terima kasih juga pada Munaya yang sudah datang hari ini meminta kita untuk menyampaikan terkait selesai disertasi saya dan tugas saya di tugas tambahan sebagai dosen dan kepala UTIPD. Terkait tentang perasaan kita ya setelah selesai kuliah ini, yang pertama ya saya kira kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah bisa selesai kuliahnya, itu yang pertama saya kira. Yang kedua, keberhasilan kita selesai kuliah S3, kita perlu memberikan dukungan, ucapan terima kasih ya pada dosen pembimbing ya, promotor, pada teman-teman yang telah banyak melakukan diskusi dengan kita juga, pada keluarga lebih-lebih lagi ya, karena dukungan keluarga luar biasa dalam rangka memahami tugas-tugas kita sebagai dosen, sebagai kepala UTIPD, dan tugas-tugas juga selama perkuliahan. Kemudian ya kita juga merasa lega saya kira ya. Jelas ini karena kuliah S3 itu panjang saya kira. Perkuliahannya panjang. Perkuliahan tatap muka hanya 3 semester kalau tidak salah. Tapi menulisnya itu yang bisa lama itu, menulis disertasinya. Jadi tantangannya luar biasa ya. Menulis ini dengan tugas yang banyak tadi. Nah, dengan tuntasnya disertasi ini ya kita merasa lega kira-kira. Berikutnya kita juga merasa bangga begitu karena kita mampu menyelesaikan kuliah S3 ya. Tidak banyak orang mungkin mampu menyelesaikan ini. Nah, oleh karena itu ya ada rasa kebanggaan juga. Kemudian ada rasa ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi kepada masyarakat saya kira. Jadi pengetahuan ilmu yang kita dapat ya selama perkuliahan S3, kemudian penelitian, hasil-hasil penelitian itu harapan kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. Saya kira itu yang saya rasakan saya kira ya selama kuliah ini. Baik, selanjutnya tadi Bapak telah menyampaikan perasaan. Selanjutnya pertanyaannya gini Pak, bagaimana tantangan terbesar Bapak selama menjalani studi ini? Iya, tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama itu dari sisi pembagian tugas saya kira ya. Karena sekali lagi tadi saya kuliah ini
mengajar masih tetap berjalan, kemudian tugas tambahan di UTIPD juga masih tetap dilaksanakan. Jadi membagi 3 ini luar biasa ini ya. Nah, tantangannya untuk membagi ini kayak saya kira kita harus menentukan dulu prioritas saya kira gitu ya. Kita harus bisa membedakan nanti mana skala prioritas begitu, kemudian diturunkan ke manajemen waktu. Jadi kapan mengajar begitu ya, kemudian kapan melakukan pengabdian, kapan melaksanakan tugas di unit teknologi informasi dan pangkalan data, dan kapan juga menulis ya, meneliti dan membuat laporan disertasi. Nah, ya. Selanjutnya mengenai disertasi Bapak ini, bisa diceritakan Pak tentang apa disertasi Bapak dan siapa atau apa yang menginspirasi Bapak hingga Bapak memilih untuk mengangkat topik tersebut? Ya, disertasi saya terkait tentang ilmu falak sebenarnya ya, yakni mengangkat tema lokalitas. Lokalitasnya adalah kompas kiblat buatan orang negara. Kompas kiblat negara. Yang ingin saya ambil adalah aspek performanya dan akurasinya ketika kompas itu dipakai untuk mengukur arah kiblat di wilayah Kalimantan Selatan. Ya. Inspirasinya saya kira adalah yang pertama, kompas kiblat ini kan kita sudah banyak tahu, beredar di masyarakat ya, dibuat oleh orang negara, kemudian dipasarkan di beberapa pasar tradisional di Martapura, mungkin sebagian ada di Banjarmasin, di negara sendiri, di kota Kandangan. Nah, dengan pemasaran itu akhirnya kompas ini banyak beredar di masyarakat ya, dan itu banyak dipakai untuk menentukan arah kiblat ya, baik arah kiblat di rumah masing-masing, bisa juga nanti menentukan arah kiblat untuk musola dan masjid, dan bahkan mungkin untuk mengukur arah kubur orang muslim ya. Nah, ketika kompas itu diterapkan ya, untuk mengukur arah kiblat, mungkin timbul pertanyaan apakah kompas kiblat ini sudah tepat, sudah akurat arah kiblatnya. Nah, untuk menjawab itu, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Ya. Nah, itu yang pertama dari sisi penggunaan kompasnya, dari sisi apakah kompas ini akurat apa enggak. Itu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah dengan mengangkat tema kompas kiblat negara ini yang dibuat oleh orang negara, inspirasinya adalah bagaimana supaya kompas ini bisa kita hargai gitu. Bisa kita hargai sebagai orang Banua begitu, dan mengangkat kompas ini ke wilayah yang lebih luas kira-kira ya. Jadi dengan penelitian ini harapan kami kompas negara ini menjadi terkenal lah kira-kira begitu ya. Kemudian inspirasi berikutnya, kalaupun misalnya ditemukan kekurang sempurnaan dari kompas, maka tujuan penelitian ini adalah memperbaiki kompas itu ya. Kemudian yang inspirasi yang berikutnya ya, karena saya kompetensinya di bidang ilmu falak, kemudian memberikan pelayanan pengukuran kiblat juga di masyarakat begitu, maka tema arah kiblat ini, tema kompas ini menjadi selaras dengan kompetensi saya. Saya kira itu beberapa inspirasi kenapa saya memilih tema kompas kiblat buatan orang negara. Tadi kompas buatan orang negara. Daerah negara di Banua ini, di Kalimantan Selatan. Apa Pak perbedaan antara kompas buatan orang Banua ini dengan kompas yang pada umumnya yang nasional? Iya.
Ya, kalau kompas kita ya, kompas negara ini dibuat secara tradisional. Kalau kompas-kompas yang beredar di pasaran kan, kompas standar itu kan dibuat oleh pabrik gitu ya, dibuat dengan pabrik. Kalau ini dibuat dengan uh, tradisional ya, menggunakan ya alat bantu tradisional saja, menggunakan keterampilan tangan kira-kira begitu. Kemudian peralatannya juga sederhana, diambil dari misalnya casingnya itu diambil dari botol bekas gitu yang terbuat dari aluminium. Kemudian jarum kompasnya itu berasal dari pisau silet. Tapi dengan alat-alat sederhana itu, dengan bahan-bahan sederhana bisa menghasilkan kompas yang bisa dipakai untuk menentukan arah kiblat. Nah, itu uniknya saya kira ya. Dan orang kita benua tidak kalah dengan orang luar lah untuk membuat alat seperti ini. Apalagi dulu ya, tahun 70-an 80-an itu belum ada lagi alat handphone, belum ada Android ya. Jadi kompas itu sangat berarti di masyarakat. Iya. Oke Pak, sejak tadi sejak 70 tahun 70-an. Iya. Ya Pak. Ada pertanyaan tambahan kan? Hasil ketepatan kompas. Oke Pak. Selanjutnya hasil kompas buatan negara ini dengan kompas yang beredaran itu bagaimana Pak akuratnya? Iya. Hasil akurasi ini memang banyak parameternya ya. Parameter yang pertama itu adalah titik arah kiblatnya itu. Nah, titik arah kiblat itu bisa mengacu pada koordinat bangunan Ka'bah, atau bisa juga nanti mengacu pada wilayah kota Mekahnya. Ya. Nah, kalau mengacu pada titik koordinat Ka'bah, ya, memang ada sedikit deviasi, ya, sekitar 1 derajatan gitu ya. Tapi dari sisi akurasinya itu sudah akurat saya kira ya. Kita membagikan ada sangat akurat begitu, kemudian ada akurat, kemudian sedang ya, kemudian tidak akurat, kemudian sangat tidak akurat. Jadi ini posisinya akurat saja kira-kira begitu. Sehingga saya kira masih bisa digunakan begitu. Nah, untuk membuat lebih akuratnya lagi ada beberapa yang kita sarankan ya. Yang kita sarankan itu yang pertama adalah ketika melakukan pembuatan kompas itu arah kiblat yang dicantolkan ya atau ditempel di lingkaran kompas itu harus dilakukan koreksi. Ada 2 koreksi yang perlu dilakukan ya. Yang pertama koreksi deklinasi magnetik ya. Ini mungkin di materi falak nanti ada dibahas. Yang kedua adalah ketika menentukan arah itu juga harus terhindar dari medan magnet di sekitar tempat di mana kompas itu dibuat. Jadi harus memang steril lokasinya. Baik. Mengenai kompas buatan orang negara ini Pak, apakah dijual secara umum? Ulun, maaf. Selanjutnya Pak, mengenai kompas buatan orang negara ini, apakah dijual secara umum di pasaran? Iya. Kompas kiblat buatan orang negara ini dibuat oleh pengrajin kompas ya di kampung negara. Kemudian dipasarkan di beberapa pasar tradisional. Nah, kalau kita jalan-jalan ke pasar Sekumpul, itu tanya aja, insya Allah ada di situ orang jual kompas negara. Jadi dijual terbuka begitu ya. Cuman catatannya adalah ketika kita mewawancarai si pengrajin itu,
eh, nilai apa ya, nilai bisnisnya masih rendah, harganya masih murah begitu, sehingga apa yang mereka buat itu dengan harga yang mereka dapat itu tidak terlalu menguntungkan, sehingga akhirnya beberapa pengrajin itu mulai beralih ke peralatan-peralatan yang lain ya. Nah ini saran kita bagaimana nanti upaya pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan ini ya, supaya nanti pengrajin membuat ini menjadi lebih semangat lagi, kemudian nanti bisa dipasarkan lebih luas, sehingga nanti aspek bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Ada tambahan lagi? Baik, kita telah mendengarkan mengenai disertasi Bapak Rahman. Selanjutnya, Bapak sebagai dosen Fakultas Syariah, dan menjalani studinya juga sebagai Ketua UTIPD. Nah, Bapak bisa jelaskan apa sih UTIPD itu dan sejak kapan Bapak memulai bertugas di UTIPD ini? Iya. UTIPD adalah unit pelaksana teknis ya, sebuah unit yang berada di bawah naungan UIN Antasari ya. UTIPD itu adalah unit teknologi informasi dan pangkalan data. Kalau melihat kalimat dari lembaga ini, ada dua hal besar yang dia diberi tugas, kira-kira begitu ya. Yang pertama tentang teknologi informasinya, yang kedua adalah pangkalan data. Nah, terkait teknologi informasi, kita menyediakan, kemudian mengembangkan dan memberi layanan terhadap teknologi informasi itu. Misalnya ya, kita memberikan jaringan internet, kemudian pengelolaan website gitu ya, website baik website resmi UIN Antasari maupun juga website unit-unit seperti fakultas, prodi, bahkan website kemahasiswaan juga kita berikan begitu ya. Kemudian kita memberikan layanan WiFi ya di wilayah-wilayah kampus begitu. Cuman belum maksimal saya kira, ini hanya beberapa satu kelas itu satu WiFi itu hanya mungkin 2 atau 3 kelas begitu. Idealnya memang satu kelas itu satu WiFi. Tapi saya kira nanti bertahap itu. Nah, jadi yang pertama tadi tugasnya adalah sisi pengembangan IT-nya itu. Kita juga membuat aplikasi ya. Ada aplikasi Seakat, aplikasi Salam gitu, aplikasi BKD untuk dosen, aplikasi Mutu mahasiswa ada juga kan gitu. Kemudian untuk pembelajaran ada aplikasi LMS gitu. Nah, kemudian yang kedua pangkalan data. Nah, jadi tugas kita adalah menghimpun ya, menyimpan data. Tugas kedua dari UTIPD adalah pangkalan data. Maksudnya pangkalan data di sini adalah tugas kami menghimpun, kemudian menyimpan, ya, kemudian melaporkan data, data akademik ya, data pembelajaran, data nilai-nilai mahasiswa sampai nanti mungkin dia menjadi alumni. Nah, data itu kita laporkan ke PDDikti. Ya, memang ini tugasnya berat ini ya, karena berhubungan nanti dengan ijazah mahasiswa alumni gitu ya. Jadi dua itu tugas dari UTIPD. Yang pertama tadi IT-nya, yang kedua adalah pangkalan datanya. Nah, misi kita ya ada 3. Yang pertama mengembangkan IT. Jadi IT di UIN ini coba kita kembangkan dengan tim kita ya. Yang kedua adalah ya tadi pangkalan data tadi ya. Nah, yang ketiga adalah SDM. Jadi UTIPD juga berupaya untuk memberikan pelayanan peningkatan SDM dari sisi IT-nya.
Jadi kita melatih Tendek begitu untuk menguasai aplikasi-aplikasi yang ada di UIN begitu. Melatih dosen untuk bagaimana menjalankan aplikasi SIAKAD, menjalankan LMS begitu. Nah, masing-masing unit itu ada beberapa juga menggunakan aplikasi. Nah, itu juga kita lakukan pelatihan-pelatihan. Ya, saya kira itu terkait unit teknologi informasi dan pangkalan data. Saya diamanahi bertugas jadi kepala UTIPD ini sejak 1 April 2020 hingga saat ini. Iya. Oke, kita telah mendengarkan cerita beliau mengenai UU TIPD. Bapak dengan tugas Pian sebagai dosen, Pian memimpin UTIPD ini, bagaimana Pian mengelola waktu, membagi waktu antara studi Pian di S3, memimpin UTIPD dengan mengajar di Fakultas Syariah? Iya. Iya, bagaimana ya membagi waktunya ya? Yang pertama saya kira perlu menyadari dulu ya, masing-masing tugas itu kan ada prioritasnya, ada tujuannya. Misalnya ya kita mengajar, berarti ya harus dipenuhi nanti mengajarnya begitu. Kemudian ada sebagai kepala OTPD, berarti ya tugas-tugas sebagai kepala harus kita catat begitu, kita penuhi pelan-pelan begitu. Yang ketiga juga kuliah tadi ya. Nah, menggabungkan ketiga itu dalam satu waktu yang sama, saya kira perlu manajemen waktu gitu. Ya, manajemen waktunya dalam seminggu ya nanti kita buat ada hari untuk mengajar, kira-kira begitu. Kemudian ada jam-jam untuk memberikan pelayanan di UTIPD, ada jam-jam untuk menulis disertasi. Kalau siang hari ya, ya kita bergulat dengan mengajar dan layanan di UTIPD. Ya. Nah, jadi untuk menulis disertasi saya biasa gunakan waktu malam hari dan dini hari biasanya. Malam hari jam ya habis isya sampai jam 11-an, lalu tidur, nanti sebelum subuh bangun lagi. Nah, itu membagi waktu. Yang kedua, karena kita tadi dipercaya ya di UTIPD ini oleh Pak Rektor, nah kita juga harus komunikasi dengan pimpinan. Jadi kalau memang kita ada keperluan terkait perkuliahan ya, misalnya terkendala waktu, kita bisa komunikasi dulu dengan pimpinan gitu ya. Begitu juga dengan keluarga saya kira. Nah, jadi tugas-tugas kita ini kita informasikan dengan keluarga, istri dan anak ya, bagaimana supaya ini bisa tersampaikan ke mereka, dan dengan demikian mudah-mudahan mereka bisa memahami. Alhamdulillah kita bisa bisa mengatur antara tugas dengan kebutuhan di rumah tangga. Ya kebutuhan rumah tangga dipenuhi kira-kira begitu, kebutuhan sekolah anak-anak juga diperhatikan. Terus ya saya kira kita perlu ada keseimbangan antara tugas dengan kesehatan juga. Nah, ini kesehatan ini penting ini. Kita juga sering tidak sungkan-sungkan saya kira ya meluangkan waktu untuk istirahat, kira-kira begitu. Iya, jadi jangan juga diproses untuk tugas-tugas di UTPD dengan tugas-tugas di kampus ya, tapi kita berikan waktu untuk istirahat juga. Tubuh kita perlu istirahat. Pagi kan kita Sabtu Minggu kan libur ya, jadi Sabtu Minggu itu biasanya pagi kita jalan pagi gitu. Nah, kalau memang kita lelah ya tidur aja nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Ya saya kira itu ya. Mengenai disertasi Bapak menyelesaikan disertasi ini berapa lama Pak?
menyelesaikan disertasi ya. Memang kemarin itu ada perubahan judul ya. Ada judul pertama tentang materi palak juga sih, terkait kalender Islam global ya. Tetapi tema itu ternyata belum diterima oleh pihak prodi gitu. Lalu kita ganti dengan tema sifatnya lokal ya. Ya ini tadi Kompas Negara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, kira-kira 2 tahunan lah kira-kira itu. Nah, dimulai dari obok-obok proposal kira-kira begitu, lalu matang proposal, kemudian penelitian lapangan. Saya menggunakan penelitian lapangan. Jadi ada beberapa seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan saya datangin itu untuk sampel pengukuran arah kiblat minimal 2 titik lokasi. Alhamdulillah ya kita bisa bagi waktu untuk pengumpulan data di lapangan itu. Menariknya begini karena sekali lagi tadi saya memang kebetulan mengajar ilmu falak, kemudian ya ada hobi juga saya kira. Jadi hobinya itu yang kira membuat semangat kira-kira begitu ya. Jadi membuat semangat mengumpulkan data di lapangan itu kurang lebih 2 bulan misalnya begitu ya. Soalnya beberapa lokasi itu kan nanti sekali kita berangkat ke arah ke hulu sungai itu beberapa kabupaten bisa kita dapat. Kemudian nanti berangkat lagi arah ke tanah laut sampai ke Kota Baru itu sekian hari. Kemudian arah ke Banjarmasin dan ke Marabahan juga kita bisa jadwalkan itu. Jadi iya sambil jalan-jalan, bawa keluarga juga, bawa keluarga. Dan alhamdulillah peralatan juga tersedia ya. Peralatan pengukuran arah kiblat sudah disediakan oleh lab palak kita. Ya, ada theodolit, ada kompas gitu, ada. Alhamdulillah terbantu. Tadi Bapak ada mengungkit tentang komunikasi bersama keluarga. Ini bagaimana Pak dukungan keluarga untuk kesuksesan Bapak menjalani studi ini? Iya, oke. Dukungan keluarga, saya ada istri, ada anak 3 orang begitu. Iya, yang pertama tadi komunikasi saya kira ya, komunikasi bahwa istilahnya apa ya bahasa Banjar, abah ini sedang ada tugas kira-kira gitu. Jelaskan aja gitu. Tugasnya ini nanti sekian hari gitu ya, fokus. Nah, ya kalau itu kita sampaikan, alhamdulillah mereka bisa memahami. Kebetulan juga anak-anak semua sekolah ini ada yang kuliah S1, ada yang SMP kemarin dan ada yang masih SD. Kebutuhan di rumah ya sembako dan lain-lain dipenuhi aja. Kemudian alhamdulillah juga anak-anak sekolahnya dekat-dekat aja, jadi bisa diantar pagi, sore dijemput. Nah, sambil pergi ke kantor sambil mengantar anak. Nah, jadi alhamdulillah itu terpenuhi saya kira, karena terpenuhi kebutuhan di rumah tangga, kebutuhan sekolah anak-anak. Saya kira tidak terlalu terganggu gitu. Iya. Kemudian karena juga mungkin kuliahnya hanya di sini saja ya, tidak kuliahnya ke luar daerah. Kalau kuliah di luar daerah mungkin perlu ekstra perhatian terhadap keluarga. Kalau ini kan hanya ditinggal di kantor aja, nanti pulang ke rumah bersama lagi. Ya. Oke, baik. Bapak, ini yang terakhir. Apa pesan Bapak untuk adik-adik mahasiswa yang ingin mengambil jalur pendidikan pasca sarjana hingga S3 nanti? Iya. Ya, yang pertama saya kira kalau kita ingin kuliah begitu ya, yang pertama ya niatkan perkuliahannya dengan tulus ikhlas, kira-kira itu dulu. Nah kalau kita perkuliahannya ikhlas, insya Allah akan berkah gitu. Oke, yang kedua, keberhasilan itu tidak dari sisi selesai kuliahnya saya kira, tapi lihatlah keberhasilan itu dari sisi
perjalanan kita, ya, bagaimana kita mengarungi perkuliahan, menulis disertasi, menyusun instrumen penelitian, ya, pembimbingan sampai nanti ujian. Itu saya kira jadi penting, ya. Kemudian kalau kita selesai kuliah S3, kita bisa memberikan kontribusi, ya, kontribusi ke ilmu pengetahuan, ya, kontribusi ke bidang-bidang ilmiah, ya, kontribusi ke masyarakat. Kalau kita sudah memberikan kontribusi itu ada kebahagiaan tersendiri, saya kira. Itu menjadi tanamkan dalam hati kita. Tetap rendah hati, dan tetap terus belajar sampai yang lahat istilahnya. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Dr. Ahmad Helmi dalam serial New Dokter kali ini. Semoga perbincangan kali ini memberikan inspiratif dan motivasi bagi kita semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Munaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.